selamat berjumpa bagi anak-anak Gemit Citra Kristus yang terkasih. Melalui kesempatan ini, kami dari tim tangga bencana Sinode Gemit mau menyampaikan bahwa akan dilaksanakan ibadah PAR secara online melalui radio Kaisaria Voice mulai hari Minggu ini tepat jam 10 pagi. Karena itu bagi orang tua, kakak adik, tolong untuk memfasilitasi, membimbing anak-anak untuk ambil bagian dalam ibadah ini. Mengingat selama ini anak-anak terkesan sudah begitu rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bersukacita melalui ibadah. Dan karena itu kami dengan sangat berharap orang tua bisa menolong anak-anak untuk ambil bagian dalam ibadah online yang diselenggarakan dari Gereja Kaisaria Gemit BTN Kolbua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Sobat Asik. Sobat Asik yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang ada di Surabaya, yang ada di Batam, serta seluruh anak sekolah minggu yang sedang mendengarkan dan menonton ibadah sekolah minggu pada saat ini melalui Radio Cafe 97,6 FM, akun YouTube Gemit Kaisaria, Facebook PAR Gemit Kaisaria, dan Facebook Tim Multimedia. Yeay, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Halo Kak Ade. Halo Karia. Apa kabar? Baik Karia sendiri bagaimana, kabar baik? Puji Tuhan, hari ini Karia dalam keadaan baik, Karia dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan Karia juga berharap adik-adik yang ada di rumah juga semuanya dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja. Karena hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Iya Karia, dan Kak Ade juga harap adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan, dan terutama mempersiapkan diri kita semua untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Karena Karia dan Kak Ade juga sudah mempersiapkan diri untuk memimpin sekolah minggu hari ini. Betul Kak Ade. Kalau begitu Karia mau ajak adik-adik di rumah berdiri, kita pemanasan dulu. Oke Karia, kalau begitu kasih yel-yel asik boleh nih Karia? Boleh. Oke. Ayo adik-adik di rumah semua berdiri, kita bersama-sama. Ketika Karia bilang Sobat Asik, langsung yes, oke. Sekali lagi, Sobat Asik, yes, oke. Oke Kak Ade, kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Kak Eca. Ayo sambil bertepuk tangan, kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi, lebih semangat, ayo adik-adik yang di rumah tepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Oke Karia, aduh Kak Ade sudah rindu puji Tuhan begini. Tapi sebelumnya kayaknya kita harus berdoa Karia. Oke Kak Ade. Kalau begitu adik-adik yang di rumah ayo lipat tangan, tutup mata, jangan lihat kiri kanan, jangan korek kiri dan kanan lagi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau boleh mengumpulkan kami pada saat ini bersama-sama dalam sekolah minggu online ya Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu sudah rindu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga kiranya nanti dapat berakhir dengan baik ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan
Amin. Amin. Masih dalam keadaan duduk dan bertepuk tangan, kita menyanyikan lagu Happy Yaya. Happy Yaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, Lebih semangat. happy Yaya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Kak Ade, Iya, lagu Karya. yang kita menyanyi lagu yang berdiri kok. Boleh Karya. Coba adik-adik yang di rumah, ayo kita sama-sama berdiri. Ayo berdiri. Iya, Karya Kak Ade mau lagu yang kayaknya sudah lama tidak menyanyi di sekolah minggu. Sudah lama tidak menyanyi di sekolah minggu, tapi pasti adik-adik di rumah tahu. Iya Karya, itu kayaknya lagu sekolah minggu zaman Kak Ade yang sekolah minggu tuh. Oh, tapi pernah menyanyi? Pernah Karya. Oh, berarti adik-adik di rumah tahu. Lagu apakah itu? Lagu Yesus Pokok. Ayo adik-adik lebih semangat dan tepuk tangan. Dalam keadaan berdiri, kita menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, kita sudah menyanyikan lagu Yesus Pokok. Sekarang Karya mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita menyanyikan lagu tangan kanan, tangan kiri. Oke, masih dalam keadaan berdiri. Ayo semuanya berdiri, tidak boleh ada yang duduk. Menyanyikan lagu. Siap tangan Karya. Ya, siap tangannya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, anjung ke depan, dilentikan. Mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya, setiap hari balik jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, setiap hari balik jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. We are Karya. We are, oke, berarti balik sini. Ayo semua kembali balik sini. Maju sedikit Kak Ade. Oke Karya. We are. Jalan pelan-pelan.
We are in the train of love. Woo hoo. We are in the train of love. Woo hoo. We are in the train of love fantasy. We are in the train of love. When I say Ciki, Maju. when I say Caka, when I say Ciki, Maju, 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 Caka, mundur. when I say Caka, when I say Maju, Ciki, when 3 kali I say mundur. Caka, Mundur, Caka, mundur, Caka, mundur, Caka, mundur. Ciki. Maju, oke. Aduh, kita lompat-lompat nih. Iya Karya. Pasti adik-adik di rumah semangat nih. Iya Karya. Kalau begitu ketong kasih lagu apa lah ini? Karena tadi kita sudah lompat, adik-adik semangat, pasti dong bahagia. Kita menyanyikan lagu Bahagia Selalu. Ayo, oke adik-adik masih berdiri, bertepuk tangan, menyanyikan lagu Bahagia Selalu. Aku duduk bangun lompat bahagia selalu. Lapar haus sakit sehat bahagia selalu. Sejak Yesus datang menghapus dosaku. Aku duduk bangun lompat bahagia selalu. Sekali lagi kok Karya. Sekali lagi tapi Karya harus kasih tahu adik-adik di rumah dulu. Iya. Kalau lapar adik-adik pegang perut. Oke. Haus, sakit, sehat, bahagia selalu, tepuk tangan. Jangan lupa duduk, bangun dan lompat. Oke, sekali lagi Kak Eca. Aku duduk, bangun, lompat, bahagia selalu. Lapar, haus, sakit, sehat, bahagia selalu. Sejak Yesus datang menghapus dosaku. Aku duduk, bangun, lompat, bahagia selalu. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Wah Beranjak. masih lompat-lompat nih Karya. Masih lompat? Oke. Oke. Siap-siap lompat ke kanan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan kiri beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan kiri beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kade senang? Senang Karya. Senang memuji Aduh, Tuhan? tentu saja pasti senang. Adik-adik di rumah juga pasti senang memuji Tuhan. Untuk itu, masih dalam keadaan berdiri, Karya dan Kade mengajak untuk kita menyanyikan lagu Senang-senang memuji Tuhan. Harus lebih semangat. Senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakkan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji
Adik-adik kurang lompat di rumah. Iya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang di lompat, melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Ayah Kak Ade. Aduh, lagu hari ini nih kayaknya lompat-lompat semua. Lompat-lompat semua. Aduh. Tapi Karya senang. Iya, Karya, Kak Ade juga senang. Kalau begitu Kotong kasih lagu apa ya yang terakhir? Lagu terakhir bagaimana kalau lagu orang pandai? Oke, kalau begitu adik-adik yang di rumah ingat siap jempolnya. Ayo mana jempolnya? Kita menyanyikan lagu orang pandai. Jempolnya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh. Waktu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, sungguh rumah tetap teguh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya. Waktu hujan turunlah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, sayang rumahnya roboh. Oke, adik-adik yang di rumah sudah boleh duduk. Iya, silakan duduk kembali karena rumahnya sudah roboh. Oke, kita akan karena saat lagi kita akan mendengarkan cerita. Iya, Karya. Kira-kira cerita hari ini bagaimana Tadi Kak Ade dapat bocoran, Karya. Bocoran? Cerita Iya. tentang apa? Katanya cerita hari ini nih ada boneka-boneka. Oh, berarti Karya kasih tahu kayaknya panggung boneka nih. Aduh, kayaknya pasti itu Sukaria. Tapi ceritanya tentang apa Kita belum tahu. Kalau begitu, Kotong langsung nonton saya supaya tahu. Betul. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oh iya, betul Karya. Baik, adik-adik semua silakan duduk. Duduk yang rapi. Kita mau berdoa karena kita akan mendengarkan cerita, kita akan membaca firman Tuhan. Karya akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita melalui panggung boneka. Kami juga akan membacakan firman Tuhan. Kiranya cerita yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat melakukannya, kami dapat mempraktikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat menyaksikan panggung boneka. Shalom adik-adik, sekali lagi shalom. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah teman kakak yang bernama Tom. Tahu tidak, Tom itu adalah anak yang sangat pintar. Pelajaran di sekolahnya pun bagus-bagus. Siapa yang mau kayak Tom? Ayo tunjuk tangan, siapa yang mau kayak Tom? Wah, itu dia namanya Tom. Ayo kita panggil Tom. Halo Tom.
Halo Tom. Wah, sepertinya Tom sangat sibuk dengan handphonenya. Siapa di sini yang suka bermain handphone? Ayo jujur, siapa yang suka bermain handphone? Ada tidak yang seperti Tom? Kalau sudah bermain handphone, susah sekali untuk menoleh sama orang lain. Kakak kesal dengan Tom. Tom tidak peduli dengan kakak. Biar kakak pergi saja cari teman yang lain. Tom. Duh, kamu ngapain sih Putri? Mengganggu saja. Pergi sana. Wah, kamu ngusir aku kayak kucing aja, Tom. Aku kan datang mau minta tolong sama kamu. Lagi pula, memangnya boleh bawa HP ke sekolah? Untung aku tidak laporin kamu sama Pak Andi. Wah, kamu sekarang berani melapor ya? Nanti aku laporin balik kamu. Sudah, aku sibuk nih. Gara-gara kemarin mama marah, jadinya gak tamat gamenya. Tom, bantuin aku dong. Pelajaran matematika nih. Aku nyontek PR kamu juga karena aku gak bisa. Ajarin aku dong Tom, supaya aku mengerti pelajaran matematika untuk ulangan nanti. Kan sudah aku bilang, aku sibuk. Kamu belajar sendiri sana. Makanya, jadi pelajar jangan bodoh. Jadi, merepotkan aku kan? Sudah sana, jangan ganggu aku lagi. Aku kan cuma minta diajarkan, kenapa Tom pelit? Aduh, sakit, tolong aku, tolong. Aduh, sakit. Loh, itu bukannya Tom ya yang di pinggir jalan? Kenapa ya? Kamu kenapa Tom? Kok kepala sama kaki kamu luka? Aduh, aku ditabrak motor tadi. Karena saat menyeberang, aku melihat HP. Aku tidak melihat kalau ada motor soalnya. Jalanan sepi. Aduh, sakit sekali. Makanya Tom, mata kamu tuh jangan di handphone terus. Sekarang kejadian kan ditabrak motor, rasain tuh. Dan akhirnya Putri pun membawa Tom ke rumah sakit karena Tom mengalami luka-luka saat kecelakaan. Aku kapok main HP terus. Aku kasihkan sampai tidak tahu ada motor lewat. Untung ada Putri untuk menolong aku. Shalom Tom. Tom, bagaimana kabarmu? Apakah engkau sudah lebih baik sekarang? Iya kak, sudah lumayan. Pengen cepat sembuh supaya bisa beraktivitas lagi. Semoga sih besok bisa ke sekolah minggu. Iya Tom, ayo besok ada cerdas cermat Alkitab loh. Kamu ada, baru seru. Kamu Putri selalu saja tidak lupa sama aku. Padahal kan waktu itu aku jahat sama kamu. Aku tidak mau bantu kamu kerja PR, tapi kamu mau bantu aku waktu aku diserempet motor. Sudah Tom, tenang. Aku sudah memaafkan kok. Kan ini gunanya teman. Wah, kalian bagus sekali. Mau saling mengasihi seperti apapun keadaannya. Kakak jadi ingat satu cerita yang berjudul Yesus Gembala yang Baik. Apakah kalian mau mendengarkannya?
Ya, kakak akan bercerita pada kalian. Pada suatu pagi, tibalah saatnya bagi gembala yang baik membawa domba-dombanya turun melewati bukit. Sang gembala menuntun para domba itu ke air yang tenang. Ia memastikan semua domba mendapatkan kesempatan untuk minum. Namun, ada seekor anak domba yang paling muda usianya daripada kawanan yang lain. Ia bernama domba kecil. Domba kecil berkata pada dirinya sendiri, "Ah, betapa membosankan. Kita selalu pergi makan dan minum ke tempat dan lewat jalan yang sama. Gembala yang baik itu pasti hanya malas mencari tempat baru dan menyenangkan. Lagi pula, kami selalu dikekang dan diawasinya. Menjengkelkan sekali. Kenapa aku harus selalu menurutinya? Dia tidak pernah membiarkan kami bebas dan menemukan kesenangan kami. Dia bukan gembala yang baik. Dia adalah gembala yang jahat dan malas." Maka domba kecil itu pun melarikan diri ke atas bukit. Gembala yang baik lalu menghitung-hitung dombanya. Ia sadar bahwa ada satu dombanya yang hilang, yaitu si domba kecil. "Apakah kalian melihat si domba kecil?" tanya sang gembala pada kawanan domba. Tapi tak ada satupun dari mereka yang melihat domba kecil itu. "Domba kecil, domba kecil, domba kecil, di manakah kamu?" Sang gembala pun mencari dan terus mencari. Hatinya sedih. Ia sangat mengkhawatirkan domba kecil itu. Sementara itu, dalam perjalanannya menemukan kebebasannya, domba kecil itu terperosok ke dalam lembah curam. Tubuhnya penuh luka lebam, kakinya terjerat tanaman liar. Ia tidak berdaya. Maka menyesallah domba kecil itu dan ketakutan. Bagaimana ia akan selamat? Namun tiba-tiba dari sisi lereng lembah muncullah gembala yang baik. Ia mengulurkan tangannya hendak menarik domba kecil itu. "Percayalah padaku, hai domba kecil. Aku akan menyelamatkanmu." Domba kecil pun menangis. Ia tak percaya gembala yang baik akan datang untuk mencari dan menyelamatkannya. Namun sesampainya di atas lembah, mereka dihadang serigala buas yang lapar. Gembala yang baik memeluk domba kecil itu. "Jangan takut domba kecil, aku melindungimu." Gembala yang baik menghadik kawanan serigala buas itu supaya domba kecil dan kawanan domba lainnya dapat selamat. Akhirnya domba kecil berkata, "Gembala yang baik, maafkan aku. Aku seharusnya tidak melarikan diri. Aku begitu egois dan bodoh." Gembala yang baik itu tersenyum dan membawa kembali pulang kawanan dombanya dengan selamat. Adik-adik, Yesus adalah gembala kita yang sangat baik karena ia selalu menuntun, memelihara, dan melindungi kita domba-dombanya setiap saat. Oleh karena itu, kita harus mengikutinya sebab ia akan memimpin ke jalan yang benar. Karena kita adalah domba gembalaan Yesus. Jangan menjadi seperti si domba kecil yang lari dari kawanan lainnya. Nah, adik-adik, begitulah cerita kakak. Aku jadi malu, Kak. Tidak mau mengajarin Putri belajar. Aku mau bertobat dan lebih peduli terhadap sesama, seperti gembala yang baik yang peduli terhadap domba-domba kecil.
Sudah Tom, yuk kita belajar mengasihi serta kita saling mengingatkan untuk mau saling peduli dengan sesama kita. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Betul tidak teman-teman? Ya, dan jangan lupa kita bisa mengasihi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Terima kasih teman-teman dan Kak Lina. Aku mau belajar mengasihi sesamaku lebih sungguh lagi. Teman-teman, ingat ya, kita harus mengasihi sesama kita karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah kisah dari teman kakak yang bernama Tom bersama dengan Putri dan Kalina. Kiranya kisah ini dapat memberi pelajaran kepada kita semua untuk tetap saling mengasihi dan peduli terhadap sesama kita. Ya, Kak Ade ceritanya sudah selesai. Aduh Karya, kemana Karya? Menurut Karya cerita hari ini menarik kosonde. Ih, terlalu bagus Kak Ade, terlalu menarik. Apalagi ada boneka. Terus ceritanya tentang Yesus Gembala yang baik. Iya Karya, tapi kayaknya Karya dan Kak Ade belum terlalu mengerti. Kalau adik-adik yang di rumah bagaimana? Bagaimana kalau kita undang Bapak Pendeta untuk memberikan kesimpulan, memberikan pemahaman yang lebih lagi kepada kita semua untuk kita dapat memahami cerita hari ini. Ya kalau begitu kami undang Bapak Pendeta Roni untuk memberikan kesimpulan. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Shalom anak-anak semua. Shalom yang ada di rumah-rumah. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan sebuah fragmen yang sangat indah tentang bagaimana Tom, Putri, dan kakak Lina bersama-sama bercerita tentang bagaimana kita harus saling melayani. Karena itu Bapak Pendeta akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 22. Injil Matius pasal 22 ayat ke-37. Ayo mari semuanya buka Alkitab. Mari kita membaca bersama-sama dengan Bapak Pendeta. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan bagi kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita melihat bagaimana peristiwa kecelakaan yang dihadapi atau dialami oleh Tom, kemudian menyadarkan Tom bagaimana seharusnya ia membangun sebuah hubungan yang baik, yang saling mengasihi dengan kawan-kawan. Putri yang pernah dikecewakan oleh Tom begitu mengasihi Tom sebagai sahabatnya. Dan ketika Tom mengalami kecelakaan, Putri langsung menolong Tom. Tidak mengingat kembali apa yang pernah Tom lakukan kepadanya. Anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan, Pak Pendeta mau tanya kepada kita semua, siapa di antara kita yang pernah melakukan atau membuat sebuah tindakan untuk mengasihi sesamanya? Mungkin pada saat kita punya sesuatu, kita bagikan kepada kawan-kawan kita, ke sahabat-sahabat kita, ke kakak atau ke adik. Ketika mungkin kita punya sesuatu yang lebih, mungkin makanan, kita bisa memberikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Atau ketika sahabatmu sedang susah, kau datang kepadanya, bercerita dengannya, memberikan kekuatan kepada dia, agar dia punya kekuatan untuk menghadapi kesulitan yang dia hadapi. Nah, anak-anakku semua yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita ada dua hal.
bahwa mengasihi Tuhan harus lahir dari sebuah kehidupan dan pengenalan kita akan Dia sang pemilik kehidupan ini. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kasih itu harus ditunjukkan dengan kita mengasihi sesama. Tidak peduli dia kaya, dia miskin, dia berada, dia memiliki sesuatu, ataukah dia anak yang pintar, ataukah anak yang bodoh, atau apa saja. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang karena kaya dan miskin. Dia hebat, dia pintar. Dan anak-anak yang mungkin oleh karena belum belajar, mereka belum mendapatkan pengetahuan yang sama seperti anak-anak yang lain. Ada yang cantik, tapi kita tidak boleh mengatakan, dia si buruk rupa. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan kita semua sama dan baik adanya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng, tidak ada yang luar biasa, yang lain tidak cantik, yang lain tidak luar biasa. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena itu mengasihi Tuhan sama artinya dengan bagaimana kita tunjukkan itu dengan kasih kita kepada sesama. Bisa saja mungkin kawan-kawanmu atau kakakmu sedang sakit. Bagaimana sebagai seorang adik kalian dapat menolong kakak, melayani kakak dengan setia. Papa mama, orang tua yang melahirkan kita, bagaimana kita mengasihinya. Dengan sungguh-sungguh kita belajar, kita melakukan yang terbaik. Kalau sahabatmu sedang mengalami banyak kesusahan atau kesulitan, bagaimana engkau bisa juga hadir di sana dan memberikan kepadanya sebuah kekuatan. Banyak yang dapat kita lakukan, banyak yang dapat kita berikan. Bagaimana tanda kasih dan cinta kepada Allah yang dapat kita tunjukkan terhadap sesama. Karena itu anak-anakku semua, Tom dan Putri mengajarkan kita. Tom yang tidak mau berbagi dengan Putri, Tom yang tidak mau mengajar Putri oleh karena keterbatasannya untuk memahami materi matematika itu, bisa ditolong. Sama seperti kalian, jika ada kawan-kawan yang datang dan meminta pertolonganmu, maka jangan pernah untuk tidak menolong mereka. Karena itu anak semua, mengapa ini menjadi penting? Kita mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus sudah memberikan semua hidupnya bagi kita. Kita mengasihi karena Tuhan sudah melayani kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Hidup ini, nafas ini adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu anak-anakku, jadilah anak-anak Kristen, jadilah anak-anak dari sahabat-sahabat Kristus. Bagaimana kita bisa melayani sesama kita dengan kasih yang kita miliki. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan kesimpulan untuk kita semua dan untuk merespon cerita yang telah kita dengar bersama. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahannya itu bagaimana Kak Ade? Kita nanti bawa ke gereja Karya. Kita sudah menyiapkan kotak yang bertuliskan persembahan par. Nah, persembahannya bisa dibawa dari mulai hari ini sampai hari Jumat jam 10 pagi. Oke lah, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Tepuk tangan adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi Kak Eca. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya Karya. Aduh, sekolah minggu sudah mau selesai, Kak Ade jadi sedih. Ya, tapi tenang Kak Ade, minggu depan tuh kotong masih ada sekolah minggu lah. Kalau begitu Karya,
sebelum ketong mengakhiri sekolah minggu hari ini, ketong berdoa syafaat dulu dan terima berkat dari Bapak Pendeta. Untuk itu, Kak Ade dan Karya undang Bapak Pendeta Roni untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan doa berkat. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Mari kita sama-sama kita bersyafaat. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah agar kami sebagai anak-anak yang sudah menerima kebaikan dan cinta kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan semua ketulusan hati kami. Kami mengasihi-Mu dengan segenap akal budi kami. Kami mengasihi-Mu dengan seluruh totalitas kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di dalam kasih yang kami terima itu, kami juga mau menjadi sahabat bagi yang lain. Karena itu berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami dapat hadir dan menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami, bagi kawan-kawan kami, bagi kakak, bagi adik, bagi orang tua, bagi masyarakat dimanapun kami berada. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan untuk kami bisa hidup dengan saling mengasihi, dengan memberikan diri kami satu kepada yang lain, membagi yang apa kami miliki, bukan saja karena kami memiliki banyak hal dalam hidup ini, karena kelebihan, bahkan dalam kekurangan sekalipun kami tetap bisa berbagi kepada sesama. Kami juga mau berdoa saat ini bagi bangsa negara kami. Tuhan berkati dengan wabah penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan boleh menolong baik pemerintah pusat sampai daerah-daerah terpencil, agar kami semua khususnya anak-anak tetap diberikan kekuatan untuk memutus penyebaran mata rantai dari COVID-19 ini. Berikan kami hati yang sukacita untuk tetap berada di rumah. Berikan kami hikmat dan akal budi agar kami mampu mengikuti pembelajaran di rumah-rumah kami dengan baik. Karena itu Tuhan, kami berdoa, berkatilah kami. Kami juga mau berdoa untuk semua mereka yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena mereka positif dari penyebaran COVID ini, ataupun mereka yang dirawat oleh karena mereka dalam pemantauan, dan siapapun mereka Tuhan, Engkau boleh tetap menyertai dan memberkati para dokter, perawat, semua mereka yang terlibat. Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami Kaisaria. Tuhan berkati agar kami boleh tetap hidup dalam persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini untuk Majelis Sinode melalui UPP Pelayanan Anak dan Remaja yang bersama-sama dengan kami di Jemaat Kaisaria melakukan pelayanan bagi anak-anak semua pada kebaktian ini. Tuhan memberkati. Biarlah pada minggu-minggu ke depan semuanya lah Tuhan yang boleh menyiapkan, dan kami boleh memberikan yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai Ia datang kembali. Amin. Ya, kita sudah berdoa, kita juga sudah menerima berkat Tuhan, dan berakhirlah sudah ibadat sekolah minggu kita pada saat ini. Iya Karya, tapi kayaknya harus ada satu lagu yang semangat supaya minggu depan ketong ikut sekolah minggu lebih semangat lagi Karya. Betul Kak Ade. Kalau begitu ayo adik-adik di rumah semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Gembira Gembira. Harus semangat Karya. Betul Kak Ade, harus Gembira, semangat. nah. Ya. Ekspresi gembira. Gembira, 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 bertemu anak-anak Allah. Gembira, 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 saat ini bertemu Allah. Masuklah, tenggelamlah dalam
Gembira, 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 saat ini bertemu Allah. Sekali lagi Kak Eca, ayo adik-adik berikanlah ekspresi yang gembira kepada keluarga di rumah. Gembira, 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 bertemu anak-anak Allah. Gembira, 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 saat ini bertemu Allah. Masuklah, tenggelamlah dalam firman-Nya. Bersuka, bersuka, berjalan, berjalan dengan gembira. Lompat, go, go, go. Gembira, 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 bertemu anak-anak Allah. Gembira, 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 saat ini bertemu Allah. Saat ini bertemu Allah. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan cerita dan berakhirlah sudah sekolah minggu kita pada saat ini. Karya dan Kak Ade mau mengingatkan kembali adik-adik untuk tetap mengikuti sekolah minggu melalui Radio Cafe 97,6 FM, melalui YouTube channel Gimit Keserea, Facebook Par Gimit Keserea dan Facebook Tim Multimedia. Agar kita semua dapat memuji Tuhan, menyanyi, mendengarkan cerita dan pastinya Bergembira bersama juga karya. betul Kak Ade. Untuk itu mari kita mengakhiri sekolah minggu kita ini dengan yel asik. Boleh karya. Berdiri kembali adik-adik. Sobat asik. Yes, yes, oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.